Lalu pemirsa, apakah dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora akan berdampak pada persiapan timnas sepak bola Indonesia yang akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Dan bagaimana rangkap jabatan Erick sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani. Selamat malam Pak Lalu, Bung Joy. Selamat malam Mbak Eva. Baik, Pak Lalu, akhirnya setelah seminggu kosong posisi Menpora diisi Erick Thohir. Apa respon Komisi 10 sebagai mitra? Baik Mbak Eva, jadi sebagai mitra kami tentu bersyukur atas dilantiknya Menpora yang baru. Artinya kekosongan Menteri Pemuda dan Olahraga sudah terisi. Terima kasih Pak Presiden yang sudah menunjuk Menpora yang baru ini. Nah, terkait dengan figur Menpora, sebenarnya kami dari awal sudah menyampaikan bahwa siapapun pilihan Pak Presiden Prabowo Subianto, kami di Komisi 10 siap bermitra, siap berkolaborasi. Apalagi hari ini Presiden menjatuhkan pilihannya kepada Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir di dunia olahraga kita tidak ragukan lagi. Beliau sukses sebagai ketua KOI pada saat itu, kemudian sekarang sebagai ketua umum PSSI. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kementerian ini tidak hanya mengurus olahraga, tetapi juga yang perlu dan fokus yang harus diperhatikan adalah pemuda. Saya berharap satu, program kepemudaan harus betul-betul dilaksanakan dengan baik dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dalam rangka Indonesia Emas tahun 2045. Di bidang olahraga, kita mengakui Pak Erick Thohir sangat profesional. Kemudian beliau juga berpengalaman dalam mengembangkan olahraga kita. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan ini juga saya berharap bahwa jangan hanya fokus pada satu olahraga saja. Artinya beliau harus profesional, tidak hanya mengurus sepak bola, banyak cabur-cabur prestasi lainnya yang hari ini memang harus segera dipersiapkan. Dalam rangka apa? Sebentar lagi ada SEA Games, kemudian Olimpiade. Nah, ini harus ada peta jalan olahraga kita ke depan. Nah, desain besar olahraga nasional inilah yang harus dipersiapkan oleh Menpora yang baru. Tentu harapan kami, program-program yang sudah dilaksanakan oleh Menpora sebelumnya yang bagus, ya mohon dilanjutkan. Dan kemudian tentu kita berharap juga Pak Menpora yang baru bisa berinovasi, bisa berkreasi di tengah minimnya anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik 2025 maupun 2026 nanti. Kita menanti gebrakan dari Pak Erick Thohir ini. Demikian Mbak Eva. Bung Joy, Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora yang baru dilantik, Erick Thohir menyatakan menunggu surat FIFA. Surat apa yang dimaksud, Bung Joy? Saya kira itu cuma bahasa basi. Karena FIFA pun ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN kan nggak ada masalah juga. Jadi itu bahasa basi lah, bahasa basi yang buat saya nggak ada gunanya juga. Karena dia nggak perlu juga mundur sebagai Menpora atau mundur sebagai Ketua Umum PSSI, nggak perlu. Cuma kalau buat saya tetap seperti kata Pak Lalu, sekarang dia konsentrasinya bukan cuma sepak bola. Karena kan ketika dia memegang PSSI, ketua Menteri BUMN kan fokusnya hanya membuat Indonesia ini masuk ke Piala Dunia melalui program naturalisasi. Dan itu menurut saya bukan hal yang salah, tapi menurut saya itu hal yang tidak adil bagi satu, kalau di sepak bola, bagi pembinaan sepak bola di tanah air. Itu kan sangat tidak adil karena PSSI tidak membina sendiri, tapi menggantungkan pembinaan itu pada federasi lain. Dalam hal ini Federasi Belanda, gitu loh. Dan saya berkali-kali katakan, bahkan saya tanyakan langsung kepada Pak Erick Thohir, kenapa Bapak mengambil jalan seperti itu? Karena dia pengusaha, saya kemudian jadi maklum karena memang ada kesempatan untuk membuat untuk menaturalisasi begitu banyak pemain, terutama di timnas senior, untuk bisa membela Indonesia. Dan karena dia pengusaha, dia ambil saja kesempatan itu. Tapi kalau buat kami, kalau buat saya terutama, karena saya juga membina sepak bola di usia muda, itu pukulan yang sangat telak.
Dan saya tidak berharap Erick Thohir sekarang sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga itu melanjutkan hal tersebut ya, karena buat saya itu sangat-sangat tidak adil. Nah, kebetulan sekarang dia menjadi Menpora, dia harus pandangannya terhadap pembangunan olahraga lebih luas lagi, lebih adil lagi, karena yang dia urus sekarang semua cabang olahraga. Bulu tangkis yang bertahun-puluh tahun menjadi ujung tombak prestasi Indonesia kan sama sekali tidak disebut gitu loh dalam konteks Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI kan tidak sepadan gitu loh. Banyak cabang panjat tebing itu yang berprestasi level dunia, tapi yang diperhatikan oleh terutama juga oleh Presiden ya sejak Jokowi kan sepak bola menjadi anak emas, padahal cabang sepak bola itu sama sekali menurut saya belum berprestasi di level dunia gitu loh. Jadi ketidakadilan itu sebetulnya sudah dimulai sejak zaman Jokowi 2 periode, kemudian sekarang zamannya Pak Prabowo kembali diulang. Prabowo ini selalu mengatakan soal sepak bola, padahal cabang olahraga di Indonesia itu bukan cuma sepak bola. Saya kira highlightnya seperti itu. Oke, nggak perlu mundur kan karena berdasarkan statuta FIFA dan PSSI tidak ada larangan rangkap jabatan, Bung Joy. Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Joy? Apakah takut ada konflik kepentingan atau apa? Oh enggak, dia nggak perlu mundur karena kan seperti saya bilang tadi dia Menteri BUMN pun nggak ada masalah, FIFA nggak ada masalah juga gitu kan. Dan statuta FIFA yang diratifikasi oleh Indonesia beberapa belas tahun yang lalu juga tidak mempermasalahkan itu gitu. Jadi dia nggak perlu mundur. Tapi sekarang konsentrasi Erick Thohir itu ada 2, pemuda dan olahraga. Khusus bicara olahraga, saya harus katakan bahwa konsentrasi dia bukan cuma sepak bola. Gitu loh, sepak bola itu hanya alat bagi Erick Thohir dan bagi Jokowi waktu itu dan sekarang bagi Presiden dan sekarang juga sebagai alat pencitraan. Gitu loh. Nah, alat pencitraan itu kelihatan dari mana? Naturalisasi yang begitu gila-gilaan menurut saya. Sekarang ada 20 dari 23 pemain timnas Indonesia senior itu binaan Federasi Belanda gitu loh. Apakah itu yang ingin kita harapkan dalam tahun-tahun ke depan terus mengandalkan diaspora? Kan tidak. Kita punya jutaan anak yang punya level yang bisa dibina setara dengan Kevin Dix, dengan Jai Isdef dan macam-macam gitu loh. Jadi kami butuh keadilan untuk itu. Nah, rasanya sekarang Erick Thohir harus berpikir 2 kali. Mudah-mudahan dia stop program naturalisasinya. Sekarang mulai fokus pada cabang-cabang lain di luar sepak bola. Karena yang bisa mengangkat martabat Indonesia bukan cuma sepak bola. Bulu tangkis sudah puluhan tahun yang lalu sejak Susi dan Alan merebut medali emas di Barcelona, Olimpiade. Bulu tangkis nggak pernah disebut sama Presiden, tidak pernah disebut sama Erick Thohir apalagi gitu. Nah, jadi sekarang Erick Thohir sudah menjadi Menpora, dia harus fokus ke cabang-cabang yang memang punya prestasi bagi Indonesia. Dan satu lagi, dia harus membangun sektor olahraga sebagai bagian dari nation impact building. Bukan cuma prestasi, tapi juga membangun karakter bangsa. Dan itu harus dimulai dari 3 cabang, dari cabang atletik, senam, dan renang. Dia juga harus membina cabang-cabang olahraga untuk keluarga, karena hanya dengan olahraga yang sehat, famili yang sehat, keluarga yang sehat, bangsa Indonesia ini akan jadi lebih kuat, lebih sehat, dan pemerintah tidak banyak keluar uang untuk BPJS gitu loh. Dan ini saya nggak tahu ya, Erick Thohir sangat prominent dalam sebagai seorang profesional. Tapi apakah pengetahuan dia tentang pengembangan olahraga sebagai bagian dari karakter nation building, itu apakah dia paham? Nah, ini yang harus kita uji bersama-sama seiring dengan berjalannya waktu. Baik, soal konsentrasi dan keadilan sebagai Menpora dan Ketum PSSI, bagaimana respon DPR, Pak Lalu? Ya, saya sepakat dengan Bang Joy tadi bahwa ketika menjadi Menpora saat ini, Erick Thohir harus betul-betul profesional, tidak hanya fokus kepada sepak bola. Oke lah, statuta di FIFA juga tidak secara khusus menyatakan bahwa harus mundur. Begitu juga di internal PSSI sendiri. Bagi kami di DPR, kami justru berharap agar Pak Erick Thohir melanjutkan misi besarnya, misi besar bangsa ini juga,
untuk meloloskan timnas kita bertanding di Piala Dunia tahun 2026. Jadi menurut kami ya tidak perlu mundur selama aturan membolehkan. Kemudian yang kedua, banyak cabur-cabur juga seperti bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik yang prestasinya sungguh luar biasa di pentas dunia. Inilah yang perlu juga menjadi perhatian bersama, termasuk di dalam kebijakan penganggaran. Tidak hanya terfokus pada sepak bola, tetapi badminton, kemudian cabur-cabur yang saya sebutkan tadi juga membutuhkan perhatian yang khusus. Karena cabur-cabur inilah harkat dan martabat bangsa Indonesia ini betul-betul terangkat di pentas dunia. Nah, oleh sebab itu saya juga berharap kepada Menpora yang baru, Pak Erick Thohir, agar betul-betul fokus bekerja. SEA Games sudah di depan mata, insya Allah bulan Desember akan dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya Asian Games, kemudian untuk persiapan ke Olimpiade. Nah, pembinaan terhadap cabur-cabur olahraga prestasi ini nih harus mulai terpetakan mulai saat ini. Nah, inilah yang menjadi tugas utama dari Menpora yang baru. Nah, oleh sebab itu, melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa ketika banyak yang mempertanyakan posisi beliau sebagai Ketua Umum PSSI, justru saya menyampaikan dan teman-teman di Komisi 10 juga berharap lanjutkan saja selama aturan itu memperbolehkan. Seperti itu Mbak Eva. Baik, karena tadi sudah disinggung oleh Bung Joy, sebelumnya tahun 2023 Zainuddin Amali memilih mundur sebagai Menpora karena memilih fokus sebagai Wakil Ketum PSSI. Saat itu Pak Amali menyatakan tidak etis apabila sebagai Menpora fokus pada satu olahraga saja. Tanggapannya bagaimana Pak Lalu terkait dengan hal ini untuk sekali lagi fokus? Ya, jadi kondisinya kan berbeda ketika pada saat Pak Zainuddin Amali menjadi Menpora pada saat itu. Nah, beliau fokus ke sepak bola ya tentu juga atas ajakan Pak Erick Thohir kan. Nah, kemudian pada saat ini memang saya feelingnya kenapa Pak Presiden menunjuk Pak Erick Thohir. Satu, Pak Presiden ingin memberikan sinyal kepada kita bahwa misi besar kita semua, tidak hanya misi besarnya Pak Erick Thohir ini misi besar seluruh anak bangsa adalah agar timnas kita ini lolos Piala Dunia. Yang kedua, cabur-cabur prestasi lain yang hari ini sudah mulai meredup seperti badminton, kemudian atletik. Nah, ini juga butuh sentuhan, butuh kreasi, butuh inovasi dari Pak seorang Erick Thohir dalam rangka mencetak sejarah kembali di pentas dunia. Nah, masa Susi Susanti, masa Alan Budi Kusuma, masa kejayaan badminton, masa Wamenpora hari ini, Mas Taufik Hidayat. Nah, inilah yang perlu diulang. Kemudian angkat besi, atletik, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kita tidak bisa menyamakan kondisi pada saat Pak Zainuddin Amali dengan kondisi Pak Erick Thohir pada saat ini begitu. Jadi saya rasa maju terus saja selama misi ini belum dituntaskan. Kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menuntaskan misi ini. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi keterbatasan anggaran hari ini yang dimiliki oleh Kemenpora, Pak Erick harus bisa betul-betul berkreasi dan berinovasi. Disinilah hebatnya Pak Erick Thohir sebenarnya. Inovasi dan kreasi, seperti yang beliau katakan pada saat setelah dilantik tadi, bahwa olahraga juga bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membuka atau membesarkan UMKM kita. Ya, buktikan hari ini kepada masyarakat. Buktikan yang beliau sampaikan itu. Kami di Komisi 10 siap mengawal, siap mengawasi, dan siap berkolaborasi. Demikian Mbak Eva. Ya, membuktikan juga termasuk karena ada berbagai agenda nih Bung Joy, agenda baik di cabur sepak bola di bawah PSSI maupun multi cabur di bawah Kemenpora, yaitu babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan SEA Games 2025. Bagaimana memastikan ini tidak terganggu Bung Joy? Ya, saya sebetulnya tidak terlalu sepakat dengan Pak Lalu karena soal misi besar inilah yang sebetulnya kalau buat saya pribadi itulah yang mengaburkan pandangan kita, mengaburkan rasa keadilan kita, membuat semuanya justru menjadi tidak adil. Karena semua orang, termasuk Presiden, bukan cuma Erick Thohir, Presiden, hampir semua orang ingin ke Piala Dunia, tapi kita tuh sebenarnya tidak punya basic di sepak bola. Saya tanya ke Pak Lalu, emangnya kalau kita ke Piala Dunia kita hebat sepak bolanya? Enggak kan, gitu loh. Cuma mampir doang ke Piala Dunia, tapi basic sepak bola kita kan nggak kuat, kita nggak seperti Jepang, gitu loh. Apakah Pak Lalu dan semua orang yang ingin ke Piala Dunia
paham bahwa basic sepak bola kita sebetulnya sangat rapuh. Karena Pak Erik juga tidak membangun sepak bola di usia muda, tidak Pak. Jadi klub-klub sepak bola Indonesia, kalau kita bicara di level Asia, kan nggak pernah bicara di level Liga Champions Asia. Apakah kita hebat sehebat Jepang? Enggak Pak, gitu loh. Nah ini yang buat saya ini sangat menyilaukan, membutakan, membuat kita tidak adil terhadap anak-anak bangsa sendiri, bukan saja di cabur sepak bola tapi di cabur yang lain, gitu loh. Jadi sepak bola ini buat saya hanya betul-betul hanya pencitraan sejak zaman Pak Joko Widodo, ya. Sepak bola ini dipakai hanya untuk pencitraan. Indonesia kelihatan hebat saja, tapi kita tidak punya basic apa-apa sebetulnya. Sepak bola kita emang hebat kalau ke Piala Dunia. Saya katakan tidak dengan sangat keras. Kita tidak hebat kok. Kita ke Piala Dunia ini bantuannya dari Belanda, dari Federasi Belanda, bukan kerjanya PSSI. Nah, apakah ini sebagai bangsa kita bangga dengan hal seperti itu? Kita mau terus-terusan membangun karakter bangsa dengan hal-hal seperti itu? Kalau buat saya tidak, gitu loh. Jadi dengan segala maaf saya kepada Pak Lalu, kepada semua orang yang ingin kita ke Piala Dunia, saya sama sekali tidak berharap bahwa kita kemudian besar kepala kalau bisa ke Piala Dunia, karena basic kita di sepak bola terutama sangat-sangat rapuh. Coba Bapak lihat di level Asia, apa pernah kita bicara di level Asia di level klub? Nggak pernah Pak, nggak pernah sama sekali gitu loh. Jadi ini hanya kebanggaan semu kalau buat saya. Mudah-mudahan Erick Thohir, Pak Prabowo menyadari hal tersebut dan kemudian pelan-pelan membangun basic olahraga, basic sepak bola seperti yang dicapai oleh bangsa-bangsa lain yang besar di sepak bola. Jepang, Jerman, Spanyol, Brasil, Argentina, semuanya hebat di level pembinaan usia muda sehingga mereka bisa menjadi juara dunia. Saya kira begitu. Baik, kita nantikan inovasi Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Lalu. Terima kasih Bung Joy, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, dan Lalu Hardian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Pak Lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.